Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal untuk persiapan ujian kalian, ujian akhir tahun kelas 7. Saya membahasnya adalah di soal asesmen sumatif akhir semester di modul ajar yang kalian miliki masing-masing di halaman 107. Saya ambil beberapa soal saja. Saya mulai dari bab 1, yaitu bentuk aljabar. Soal yang pertama, koefisien X dari bentuk aljabar 2X ditambah 2AX kurangi Y ditambah 5 adalah, koefisien itu adalah angka yang ada di depannya variabel. Variabel itu adalah huruf yang mewakili suatu nilai. Berarti koefisien angkanya tuh ya, depannya X. Nah, di sini ada 2X. Depannya X ada angka berapa? 2. Ya udah, berarti koefisiennya 2. Di sini variabelnya ada apa aja? Hurufnya ada apa aja? Ada X, ada A, ada X juga, ini AX jadi 1, dan ada koefisien Y. Kalau misalkan ditanya, manakah koefisien dari Y? Berarti depannya Y berapa di sini? Nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya berarti angka 1. Karena di depannya ada minus, berarti minus 1. Berarti koefisien Y adalah minus 1. Lanjut, nomor 2. Banyaknya suku pada bentuk aljabar X dikurangi 3, XY ditambah 2Y dikurangi 3 adalah banyaknya suku. Berarti suku itu dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi sukunya ada 1, ada pengurangan berarti misah lagi 1, berarti ini 2, berarti ini 3, berarti sini 4, berarti sukunya ada 4. Saya kira kalau masih ini masih aman. Terus yang ketiga, suku sejenis dari 7AB kuadrat dikurangi 4 kuadrat B ditambah 5AB kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat adalah suku yang sejenis. Apa artinya suku sejenis? Yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Nah, kamu lihat di sini. Di suku pertama 7AB kuadrat, variabelnya adalah AB. Tapi B-nya dia berpangkatkan 2. Nah, coba lihatlah di sebelahnya. Di sini sebelahnya 4A kuadrat B. Sama-sama AB variabelnya. Cuma di sini yang berpangkatkan adalah A. Berarti ini sama ini beda. Karena pangkatnya berbeda. Coba kita lihat yang sama. Ini 5AB kuadrat tuh sama-sama AB, cuma B-nya yang dikuadratkan. Nah, ini kan berarti sama 7 sama tuh. Berarti 7AB kuadrat sama 5AB kuadrat itu sejenis karena punya variabel dan pangkat yang sama. Berarti jawabannya B. Seperti itu. Terus yang nomor 4 penjumlahan nggak saya bahas karena menurut saya itu kalian masih oke lah. Coba bisa kita bahas nomor 6. Nomor 6 di sini ada perkalian dengan skalar ya, atau perkalian dengan angka dan pengurangan. Nah, langkah pertama apa? Kalau ada soal seperti ini, kamu hilangkan kurungnya dulu dengan cara dikalikan. 5 dikalikan X, 5 dikalikan min 2Y. 5 dikalikan X adalah 5X, 5 dikalikan min 2Y adalah min 2 kali 5 kali 2 10, ada variabelnya Y. Begitu juga yang sebelah sini. Berarti ini harus dikalikan juga. Nah, hati-hati karena 3-nya di sini dikurangi, berarti sama kayak min ya. Berarti ini kita hitungnya min 3. Min 3 dikalikan X, min 3 dikalikan min 5Y. Min 3 dikalikan X, min 3X. Min 3 dikalikan min 5Y, min kali min plus 5 kali 3 kali 5, 15, ada variabelnya Y. Nah, lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Yang sejenis yang punya variabel sama 5X dengan min 3X. 5 dikurangi 3 berarti 2. 2 jangan lupa ada variabelnya. Terus min 10 ditambah 5Y karena Y-nya, variabel Y-nya adalah koefisien dari Y itu min 10 dan plus 15, berarti kamu operasikan. Min 10 ditambah 15 berarti plus 5. Plus 5 jangan lupa variabelnya plus 5Y. Selesai, berarti jawabannya C. Lanjut, nomor 7. 12X ditambah 4 dibagi 2/3. Kalau dibagi pecahan berarti bisa dikali tapi dibalik posisinya. Berarti 12X plus 4, operasinya jadi dikali, terus posisinya dibalik. Lalu seperti apa? Berarti kamu kalikan kayak yang air mancur ini. Berarti 3/2 dikalikan 12X, 3/2 dikalikan 4. 3/2 dikalikan, pakai titik ya. 12X ditambah 4 dikalikan 3/2. Dan dikalikan biasa. Bisa dibagi dulu, 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, 18. Berarti 18. X ditambah 4 bagi 2 bisa 2 ya. Berarti 2 kali 3, 6. Berarti jawabannya 18. X plus 6. C. Oke, saya lanjutkan. Untuk soal nomor sebelum ke 8, saya mau ke 9 dulu. Di sini di 9, seperti yang saya infokan adalah ada revisi sedikit. Ini harusnya bukan X tapi adalah B. B semua. Nah, ini kan berarti perkalian dulu kan ya, perkalian bentuk aljabar kan. Sama kayak soal nomor 6 tadi, berarti min 4 dikalikan A, min 4 dikalikan min 2B. Min 4 dikalikan A adalah min 4A.
min 4 dikalikan 2B, min 2B adalah min kali min plus 4 kali 2 8, jangan lupa variabelnya B. Berarti min 4A plus 8B, jawabannya adalah B. Nah, sekarang yang lumayan rumit ya, nomor 8 ya. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 5x dikurangi 2 dan lebar 4x dikurangi 7. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 5x min 2, lebarnya 4x min 7. Berarti ya kamu kalikan. 5x min 2 dikalikan 4x min 7. Terus gimana cara mengalikannya? Ini kan berarti perkalian bentuk aljabar dua suku kan. Berarti sebenarnya kalau saya pakai cara air mancur ya kayak dulu ya. Berarti semuanya dikalikan. 5x dikalikan 4x, 5x dikalikan min 7. 5x dikalikan 4x, berarti 5 kali 4 20, x dikalikan x kuadrat. Terus 5x dikalikan min 7, plus kali min 5 dikali 7 35, jangan lupa variabelnya x. Terus air mancur kedua, min 2 kali 4x, min 2 dikali min 7. Min 2 dikalikan 4x adalah min 8x. Terus min 2 dikalikan min 7 adalah plus 14, min kali min plus. Nah, kamu cari yang sejenis bisa dioperasikan. Ini cuma ada satu ya, variabel x kuadrat ini cuma ada satu, berarti ya udah. Ini sama-sama variabel x, berarti ini bisa dioperasikan. Min 35 dikurangi 8. Punya utang 35, utang lagi 8. Berarti utangnya ini tetap 20x kuadrat. Berarti ini min 43 kan ya. 35, utang 35, utang mana 8, utangnya 48. X jangan lupa ditambah 14, selesai. Apakah ini bisa ditambah atau dikurangi? Nggak bisa karena beda jenis. Jawabannya adalah B. Nah, yang terakhir ya adalah nomor 10. Bentuk sederhana dari ini adalah, nah, operasi pengurangan pecahan bentuk aljabar. Berarti tetap seperti pecahan pada umumnya, harus kita samakan penyebutnya. Ada 2 dan 3. Penyebutnya berapa KPK? 6 ya. 2 kali 3, 6. Nah, terus pembilang juga harus disesuaikan. Di sini awalnya 2 jadi 6, berarti kan dikalikan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti kalau di bawah kali 3, di atas juga dikalikan 3. Kali 3 di sini juga kali 3. Nah, kalikannya harus semuanya. Saya tulis dulu aja 3 dikali x plus 5. Nah, ini 3 biar jadi 6, berarti kan kalikan 2. Sini kalikan 2, atas juga kalikan 2. Berarti jangan lupa ini ada minus, berarti min 2 dikali x min 2. Wes, kamu operasikan, kamu hilangkan kurungnya dengan cara dikali 3 kali x 3x, 3 dikali 5 plus 15. Terus min 2 dikalikan x min 2x, min 2 dikalikan min 2 plus 4 per 6. Nah, 3x dikurangi yang sejenis kan berarti 3x sama min 2x. 3x dikurangi 2x berarti 1x kan, atau x. Plus 5 ditambah 4. Plus 15 ditambah 4 plus 19 per 6. Jawabannya A. Udah, selesai. Oke, saya lanjutkan untuk di bab 2, yaitu kesebangunan. Sebelum saya bahas kesebangunan, saya ingatkan lagi untuk yang sudut, jenis sudut, hubungan sudut dan lain-lainnya gitu ya. Kalau jenis sudut ya kalian insya Allah sudah aman lah. Terus yang ini, yang hubungan aja langsung ya. Saya ambil yang agak susah, hubungan antar sudut. Nomor 6. Nilai X dari gambar di bawah ini adalah, jadi ini ada gambar sudut ABC yang dia sebenarnya adalah ada hubungannya, saling berpenyiku karena membentuk sudut 90 derajat. Kalau saling berpenyiku berarti artinya apa? Jumlah sudutnya itu adalah 90 derajat. Berarti 3x yang membentuk sudut siku-siku tadi kan sudut ABD dan DBC. Berarti 3x dan 2x. Dan sudut saling berpenyiku berarti 2x ditambah 3x itu adalah 90 derajat. 2x tambah 3x 5x sama dengan 90 derajat. Berarti cari x adalah 90 dibagi 5, yaitu 18 derajat. Kalau misalkan kamu suruh cari, berarti kalau x-nya 18, berapakah sudut sudut CBD ya, berarti kamu tinggal nyari misal ya, suruh cari CBD. Berarti CBD kan 2x lah, x-nya 18, berarti 2 kali 18 6 36. Udah gitu aja. Terus lanjut. Ini hubungan antar sudut juga, nomor 9. Ada 2 garis sejajar dipotong garis ketiga. Nah, itu membentuk suatu sudut kan ya. Nah, ini kan ada yang sehadap, sepihak, berseberangan dalam atau luar, sepihak dalam atau luar. Nah, itu kamu harus memahami ya, mana-mana aja. Yang nomor 9 dulu, pasangan sudut yang berjumlah 180. Jumlah 180 itu berarti saling
Sepihak itu ada sepihak dalam, ada sepihak luar. Sepihak itu dia lurus tanpa ada belok-belok. Jadi apa? Lek dalam ya berarti ini sama ini. Lek luar berarti ya sini sama sini. Coba dulu. Sepihak dalam berarti P4 dengan mana lurusnya? Q1. Ya berarti P4 dan Q1. Ada nggak P4 dan Q1 di sini? P4 Q1 nggak ada. Coba lagi. Sini dalam juga P3 sama Q2. P3 sama Q2. P3 dan Q2 lah. Kebetulan kok ada ya berarti jawabannya C. Terus misalkan yang sehadap itu yang mana? Ini misalkan ya, menghadap sesuatu hal yang sama. Misalkan ini ke kiri atas, misalkan mana yang kiri atas juga di sini kan. Nah, di sini yang kanan atas, berarti P2 sama apa yang kanan atas juga mana? Oh, Q2. Nah, kebetulan ini angkanya juga sama. P1 Q1, P2 Q2. Yang lainnya belum tentu yang di soal lain. Dan saya kira ini masih aman. Nah, kalau misalkan apa ciri-cirinya sepihak berseberangan? Oh, berseberangan dulu. Berseberangan apa berarti artinya? Dia nyebrang. Berarti melewati garis ketiga. Contoh misalkan dalam luar ya. Misalkan yang luar wis. Misalkan P1 dia nyebrang ke lewati garis ketiga lewat mana? Berarti sini kan ya. Luar sama luar. Berarti P1 dan Q3 itu besarnya juga sama. Berarti P1 misalnya 80, berarti Q3 juga 80. Gitu. Nah, coba yang ini gambarnya menarik ini. Yang nomor ini di apa? Oh ya, sorry. Ini tadi kita bahas yang di asesmen formatif bab 2 di halaman 60-an, 63 sampai dan seterusnya. Ini di Romawi 3 kalau nggak salah. Oh, Romawi 4. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan gambarnya kayak silang gini tuh, berarti namanya apa? Dia bertolak belakang. Artinya, sudut yang di hadapannya sama, besar, sudutnya sama. Berarti lihat di sini 20, di sini ya 20. Terus lihat di sini 100, di sini ya 100 gitu. Nah, kita lihat nomor C ini ya, 3C. Yang dia bentuk segitiga. Apa ini? Silang mana? Berarti kan ini dengan ini kan ya. Kenapa kok saya ambil yang 2 ini? Karena yang diketahui adalah derajatnya cuma 30 ini. Berarti otomatis lihat di sini 30, depannya itu 30. Berarti C juga 30 derajat. Berarti C sama dengan 30 derajat. Oke, lanjut. C-nya 30 ya, karena dia di depannya sudut 30 yang diketahui. Terus ada lagi nggak kira-kira? Nah, di sini kan di sini 30 derajat. Terus di sini ada simbol siku-siku, di sini ada B. Berarti 30 derajat dan B itu saling berpenyiku. Berarti kalau ditambah hasilnya adalah 90 derajat. Ini sudah ada 30. Berarti ini berapa sisanya kalau ditambah itu 90? Berarti kan tinggal ngurangi toh. 90 dikurangi 30. Berarti hasilnya adalah 60 derajat. Berarti B adalah 60 derajat. B-nya 60. Wes. Nah, sekarang kita lihat A. A sama B itu juga saling bertolak belakang. Kamu lihat. A sama B itu kan sudut yang di depan, yang berhadapan di garis yang saling bersilangan. Nah, saling bersilangan toh. Berarti A sama B ini saling bertolak belakang. Artinya apa? Besarnya sama. Berarti A juga 60 derajat. A juga 60 derajat. Sudah selesai. Kita aja ya. Hati-hati pokoknya misalkan bikin sudut yang bertolak belakang itu nggak harus X gini, misalkan dia soal mau seperti ini kamu harus hati-hati menentukan pasangannya yang bertolak belakang itu yang mana. Pokoknya kamu harus ambil 2 garis yang saling bersilangan dulu, baru kamu tentukan sudut yang di hadapannya. Berarti itu besarnya sama ini dan itu gitu. Oke, saya lanjutkan untuk soal kesebangunan. Saya ambil dulu soal di asesmen akhir ya, halaman 108 nomor 17. Perhatikan kedua trapesium sebangun berikut. Jadi kalau ada kata sebangun, berarti itu artinya dia yang pertama sudut yang bersesuaian sama, sudut sama besar gitu ya. Terus yang kedua sisi yang bersesuaian juga sebanding. Sisi sebanding itu berarti berbanding, senilai gitu loh. Jadi kalau ada kata-kata sebangun berarti dua-dua ini. Lah di sini gambarnya itu kan ada trapesium. Nah, ini harusnya PQRS ini. Ini yang kedua EFGH, trapesium EFGH. Di sini trapesium lah, anggaplah PQRS ya. PQ ini R, di sini S. Nah, dua trapesium ini sebangun. Nah, untuk memudahkan sebenarnya kalau arahnya saya samakan. Jadi kalau ini kan dia kayak mirroring gitu ya. Nah, biar nggak ribet biar nggak bingung sih sebenarnya. Itu kamu gambar lagi nggak apa-apa. Untuk menyesuaikan saja. Gambar lagi.
Nah, di sini P, Q, R, S. Di sini panjangnya 6, terus 12, terus 9. Ini kan ada simbol sudut toh. Berarti itu artinya biasanya untuk menunjukkan kalau sudut itu tuh sama. Nah, ini kok nggak ada lah, ini jelas siku-siku toh, ya pasti ini sama tuh siku-siku di sini. Nah, lah yang sudut yang trapesium yang kedua ini kamu balik posisi ini. Di sini kan yang sudut siku-siku kan G sama F, berarti di sini G, di sini G, di sini F. Terus yang sudutnya 2 kan sama kayak R toh. Berarti di sini H, di sini E. Nah, kan kalau arahnya udah sama gini, kita menentukan sisi yang sebanding atau sisi yang bersesuaian itu kan mudah toh. Nah, kamu tinggal menentukan angka-angkanya. Oh, di sini N yang diketahui. Di sini 16 EF-nya. Terus di sini FG-nya 8, berarti sini 8. Tapi angkanya juga harus kamu samakan. Misalnya GF 8, Leo 8 di sini bukan kamu posisinya kamu pindah di sini enggak ya. Nanti harus sesuai. Nah, jadi awalnya gambarnya mirroring saya ubah jadi seperti ini. Untuk apa? Untuk mempermudah. Berarti apa sih artinya? Artinya kalau sudah arahnya sama gini, kamu tinggal menentukan sisi yang sebanding, sisi yang bersesuaian. Berarti SP itu kan sama SP kan berarti pernya per GF, terus PQ sama FE, RQ sama HE, SR dengan GH. Lah kamu tinggal menentukan yang ditanyakan Pak. Oh, yang ditanya di sini N. Oh, di sini N yang ditanyakan ini ya. Nah, kamu lihatlah perbandingan sisi yang keduanya itu diketahui lah. Di sini SP kan sama GF, kebetulan dua-duanya sama-sama diketahui. Kita kan pakai ini aja. Jadi gimana perbandingannya? Perbandingan trapesium kecil banding trapesium besar. Berarti di sini GF sama dengan, karena senilai kan, sisinya sebanding kan, atau perbandingan sisinya senilai, sama dengan, langsung yang diketahui aja, yang ditanyakan aja, yang diketikkan HE dia bersesuaian sama apa? RQ. Berarti yuk kamu ambil yang kecil RQ, trapesium kecil, yang trapesium besar adalah HE. Lah kalau udah kamu masukkan aja angkanya, SP 6 per GF 8 sama dengan RQ 9, HE N yang ditanyakan. Lagi kamu tinggal kalikan silang. 6 kali N 6N, 9 kali 8 kali 9. Berarti cari N, 8 kali 9 72 ya. 72 dibagi 6, hasilnya 112 kalau nggak salah. Ya wis, jawabannya N nya 12, selesai. Gitu. Oke, lanjut yang segitiga ya. Tadi kan gambar berikut nilai X yang memenuhi adalah, lah di sini itu kan sebenarnya cuma gambar satu bangun, yaitu gambar bangun segitiga. Tapi ini ada garis di sini lah. Berarti kan dia bisa membentuk dua bangun, segitiga kecil, segitiga besar. Misalkan kamu kasih nama itu boleh. Misalkan di sini A, B, C, terus yang tengahnya misalkan ini D sama E. Lah di sini dari satu bangun segitiga ini bisa kamu pecah jadi dua segitiga. Lah alangkah lebih baiknya biar nggak bingung kamu gambar aja. Berarti di sini adalah segitiga kecil itu C, di sini D, di sini E. Nah yang besar A, B sama C. A, B sama C. Nah kamu tinggal menentukan panjangnya. DE itu 6, berarti DE 6. AB 9, berarti ini 9. CE 10, berarti ini 10. CB bukan X loh ya, hati-hati. CB itu ini semua, CB ini semua. Berarti 10 ditambah X. Berarti di sini 10 ditambah X. Nah, udah kamu tinggal nyari nilai X toh. Berarti tinggal yang bersesuaian nyari perbandingan sisi yang bersesuaian. Berarti DE per AB, CE per CB. Wis masukkan. DE per AB sama dengan CE per CB. Hati-hati ya. Harus dipastikan kalau misalkan yang atas itu segitiga kecil, ini atas juga segitiga kecil. Kalau bawah segitiga besar, berarti yang bawah juga segitiga besar. Jangan dibolak-balik. Nah, masukkan angkanya. DE adalah sini ya. Sini ya. DE per AB, CE per CB. DE adalah 6, AB adalah 9 sama dengan CE. CE adalah 10, CB adalah 10 plus X. Nah, ini kalau misalkan atas bawah ini kan dibagi tuh, Rek. Nah, ini tuh bisa loh kamu sederhanakan. 6 sama 8 kan bisa dibagi 3 kabeh tuh. Bagi 3 dulu jangan apa-apa. Untuk lebih sederhana, bagi 3. 2 bagi 3 ikut 3. Baru kamu kalikan silang. Berarti 2 dikalikan 10 plus X, berarti tulis aja dulu gini. 2 kali 10 plus X sama dengan 3 dikali 10. Nah, ini jangan lupa dikalikan semuanya ya. Berarti 2 kali 10, 2 kalikan X. 2 kali 10, 20. 2 kali X, 2X. 3 kali 10, 30. Bina ruas. Ini nggak boleh bina ruas sih. Kurangnya 20, ini kurangi 20. Hilang tuh 20 ini. Berarti ini 2X sama dengan 30 dikurangi 20. Berarti 2X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 bagi 2. Hasilnya adalah 5. X-nya adalah 5. Selesai.
Oke, saya lanjutkan. Ini soal challenge ya, coba ini baca. Soal UN tahun 2024. Kan kamu persiapan mau UN toh nanti kelas 3 kalau di ACC itu sama Pak Menteri. Nah, ini juga soal kesebangunan ini, tapi ngeri banget ya. Nggak ngeri sih. Ya, beda dengan yang lainnya. Nah, ini sama sebenarnya, dua segitiga, satu segitiga cuma ada garis, sehingga kan nanti akhirnya membentuk dua segitiga tuh, sama soal kayak soal yang tadi, cuma bedanya yang tadi itu kan garisnya lurus ya. Lah ini kan enggak. Nah, garisnya enggak lurus ini kamu harus hati-hati menentukan sisi yang bersesuaian. Soalnya di sini ada apa sih maksudnya X di sini? Berarti artinya besar sudutnya itu sama. Nah, langkah pertama kalau ada soal seperti ini itu biasanya kalau saya gambar dulu segitiga yang besar. Segitiga yang besar. Ya, kasih nama A, B, C. A, B, C, terus di sini kan diketahui sudutnya X gitu kan ya. Sudut X. Nah, terus ketika yang kecil. Ketika kecil itu kan CDE. Jangan langsung gambar CDE sesuai dengan posisi di sini, jangan. Jadi kamu gambar lagi yang di sebelahnya segitiga yang lebih kecil dari ini tapi posisinya harus sama ya. Maksudnya sama itu apa? Di sini kan sudut X itu posisinya di sini ya. Berarti kamu harus menyesuaikan sudut X. Itu juga di sini. Nah, di segitiga kecil D, C, D, E, yang X itu adalah titik D kan, berarti di sini jelas D. Nah, berarti kamu tinggal menentukan titik C sama E kamu mau taruh di mana. Apakah sini C, sini E, kita lihat. Sesuaikan dengan yang ABC. Nah, di sini kan C, ABC, di titik C ini sama-sama punya C juga atau di C, D, E kan sama-sama punya C. Otomatis C di sini dan C di sebelah sini itu sama besarnya. Berarti jelas C adalah di sini posisinya. Sama-sama di atas. Berarti sisanya apa? Sudah ada C, sudah ada D. Berarti sisanya adalah E. Berarti E posisinya di pojok sini. Berarti ini sudah sesuai nih. Nah, kalau sudah sesuai kamu tinggal menentukan yang diketahui. Yang ditanyakan itu CE ini. Nah, saya diketahui apa aja? AB 12, AB 12, CD 7, AD di sini nggak ada ya, tapi di sini ada. DE dulu, DE adalah 8. Nah, kita tentukan dulu. Nah, tadi AD itu kan 8. Lah CD itu 7. Nah, di sini kan ada AC toh di sini. Lah AC kan semua ini toh. Nah, berarti itu berapa? AD 8, DC 7, berarti 8 tambah 7, 15. Berarti di sini adalah 15. Yang ditanyakan adalah panjang CE ini. Berarti CE bersesuaian dengan CA, AB bersesuaian dengan ED. Berarti kamu pakai perbandingan itu aja. Segitiga besar itu AC per segitiga kecil CE sama dengan segitiga besar AB yang diketahui, segitiga kecil ED juga diketahui. Nah, tinggal masukkan angkanya. AC 15, CE yang ditanyakan CE, terus AB 12, ED 8, kalikan silang. Nah, ini bisa diselanakan dulu, 12 sama 8 bisa dibagi 4 semua, bagi 4 3, bagi 4 2, langsung kali silang. CE kali 3, 3 CE, 15 kali 2, 30 ya, langsung. Berarti CE adalah 30 per 3, 10. Risiko A jawabannya selesai. Oke, untuk di kesebangunan ada sebenarnya ada materi khusus untuk indikasi bangun khusus pada segitiga siku-siku. Untuk konsepnya kamu pelajari sendiri ya, di halaman 59. Saya langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya ada di halaman 65 nomor 18. Pada gambar berikut, gambar ini, segitiga ABC, siku-siku di A. Oh, salah. Siku-siku di B harusnya. Siku-siku di B, ini gambarnya kan siku-siku di B ya. Terus panjang AD itu 16, panjang DC itu adalah 4. Di sini 16, di sini 4. Yang ditanyakan adalah BD. Nah, ini nanti kamu coba lihat rumusnya, ada beberapa rumus. Nah, biasanya saya kalau ngafalkan itu, Rek. Kan ditanyakan BD ya. Rumusnya begini, Rek. BD kuadrat itu adalah perkalian dari DC dikalikan DA. Jadi kok air mancur, Rek. Berarti BD kuadrat itu adalah perkalian DC dikali DA. Gitu. Yang ditanyakan BD toh. Berarti BD kuadrat itu adalah DC-nya 4, DA nih 16. Berarti BD kuadrat 4 kali 16 berapa? 4 kali 16 itu 4 kali 6, 24, 4 nyimpen 2, 4 kali 1, 4 tambah 2, 64. Berarti nyari BD itu adalah akar dari 64. Hasilnya adalah 8. Selesai.